Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, untuk Bunda yang rumah tangganya itu sering diguncang masalah, ya, mulai dari sering berantem dengan suami, susah akur, sering dibikin sakit hati, hubungan gak harmonis, ya, suami di sini malah punya hobi maksiat, atau bahkan suami di sini hobi selingkuh dan menyakiti Bunda, maka insya Allah amalan yang saya sampaikan ini bisa membantu Bunda mengubah keadaan rumah tangga secara berangsur-angsur ke arah yang lebih positif. Dan yang paling utama, hal itu terasa jauh lebih tenang, lebih adem, dan beban hidup itu kayak gak ada rasanya. Amalan ini sudah banyak dibuktikan oleh klien-klien saya yang saya ijazahi dengan zikir menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman dari saya. Jadi, setelah rutin mengamalkan zikir dan amalan sholat yang saya ajarkan ini, nah, klien-klien saya merasakan hatinya jauh lebih tenang, lebih damai, gak mudah kepancing emosi, dan semua masalah itu bawaannya tuh enteng sekalipun. Dan bahkan boleh dibilang suami yang tadinya punya tabiat buruk, kasar, egois, hobi maksiat, selingkuh, nah itu sudah berangsur-angsur mulai sembuh dari keburukannya. Bahkan suami sudah kembali mesra, lembut, dan lebih sayang ke istri. Alhamdulillah, Bun. Tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda bisa lakukan amalan yang saya resepkan ini untuk mengikuti jejak klien-klien saya. Nah, amalan ini yaitu melakukan sholat 40 rakaat dalam sehari semalam. Nah, 40 rakaat, Bun. Banyak banget ya? Sebenarnya enggak. Dalam sehari semalam itu kan kita sudah sholat fardu minimal 17 rakaat, Bun. Nah, tinggal sisanya yang 23 rakaat kita itu dicicil lewat sholat-sholat sunnah lainnya. Mulai dari sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Jadi orang yang rutin melakukan sholat qobliyah subuh, insya Allah akan Allah ringankan urusan dunianya, termasuk Allah ringankan masalah rumah tangganya. Nah, yang kedua yaitu sholat duha. Nah, ini bisa dilakukan 4 rakaat, Bun. Nah, kemudian siangnya ketika sholat zuhur itu kan ada 4 rakaat nih, Bun. Sholat sunnah yang bisa kita lakukan yaitu qobliyah zuhur 2 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat juga. Nah, lalu sorenya waktu asar, nah Bunda bisa tambahi dengan 2 rakaat sholat qobliyah yang Bunda lakukan sebelum sholat asar. Nah, ini kan masih ada sisa 11 rakaat ya, Bun. Nah, kita bisa menutupnya dengan 2 rakaat setelah maghrib, ya, 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya. Sekarang sisanya tinggal 5 rakaat. Nah, nggak kerasa kan, Bunda, tiba-tiba tuh udah 35 rakaat sehari semalam. Nah, sekarang, Bun, yang 5 rakaat kita tunaikan di sepertiga malam terakhir, ya, lewat sholat tahajud dan sholat witir. Nah, untuk 5 rakaat terakhir ini Bunda bisa pilih mau sholat tahajud yang 4 rakaat, ya, 2 kali salam ditambah dengan 1 rakaat sholat witir, atau sholat tahajud 2 rakaat 1 kali salam kemudian Bunda tambahi dengan 3 rakaat sholat witir. Jadi sholat witirnya itu 2 rakaat salam lalu diakhiri dengan 1 rakaat salam. Bunda bisa pilih sesuai dengan seleranya Bunda. Tapi kalau saya itu lebih condong ke memperbanyak rakaat tahajudnya, karena sholat tahajud itu sholat sunnah yang level keutamaannya itu paling tinggi, hanya 1 level di bawah sholat fardu. Baik, itu tadi ya, Bun, amalan 40 rakaat sholat dalam sehari semalam yang bisa Bunda praktekkan untuk menunjang ikhtiar Bunda untuk hajat rumah tangga Bunda. Jadi kalau Bunda punya suami yang angkuh, egois, kasar, peselingkuh, pemabuk, penjudi, mertua yang julid, ipar yang suka mengganggu, atau apapun masalah rumah tangga Bunda, ya Bunda bisa praktekkan amalan tadi minimal 1 bulan berturut-turut. Jadi buat Bunda yang sudah memaharkan tasbih Karomah Ar-Rahman, maka saran saya Bunda istiqomahkan amalan wirid Asma Ar-Rahman yang saya ijazahkan, dan terus Bunda lakukan penyelarasan energi dari tasbih Karomah Ar-Rahman untuk memperbaiki energi aura Bunda.
Ya insya Allah dalam waktu 1 bulan akan banyak terjadi perubahan dalam rumah tangga Bunda. Supaya prakteknya itu lebih mudah dan Bunda itu lebih ingat, Bunda juga bisa bikin semacam checklist Bun. Dan sebenarnya checklist ini itu sudah saya berikan di buku panduan secara spiritual yang dimaharkan oleh klien-klien saya. Nah insya Allah selama Bunda itu berusaha menjalankan isi buku panduan dari saya secara istiqomah, nasib dan keadaan rumah tangga Bunda itu akan segera berubah ke arah yang lebih positif dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Kuncinya, jika kita ingin mengubah nasib, mengubah keadaan, memperbaiki diri dan rumah tangga kita, sebagai seorang muslim yang beriman, mulailah dari memperbaiki hubungan dengan Allah. 3 nasihat dari para ulama salaf terdahulu pun. Barang siapa memperbagus keadaan batinnya, Allah akan memperbagus lahiriahnya. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Dan barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan memperbaiki urusan dunianya. Nah, inilah kenapa klien-klien saya yang mendapatkan musibah atau ujian berat dalam rumah tangga itu selalu saya minta untuk fokus kepada kondisi batinnya, ya, memperbaiki auranya, dan saya berikan ijazah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, salah satunya ya karena rumus yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama salaf zaman dulu pun. Nah, jadi kalau mau jujur, maka amalan yang saya sampaikan ini adalah sebuah shortcut, ya, atau jalan pintas, atau boleh juga disebut dengan tirakat jalur langit yang insya Allah kalau kita bisa istiqomahkan, maka hasilnya akan melebihi harapan kita. Kok bisa? Ya karena dengan menjalani tirakat ini artinya kita sudah komit untuk fokus hanya kepada Allah dan memperbaiki urusan akhirat kita. Nah, di titik inilah Allah turun tangan ngeberesin semua masalah rumah tangga kita. Ya kalau yang membereskan diri kita sendiri ya rasanya itu akan sulit. Tapi kalau Allah yang membereskan, nggak ada masalah yang nggak selesai. Nah, silahkan Bunda praktekkan. Semoga Allah memudahkan langkah Bunda. Amin. Satu lagi Bun, untuk menjalani ikhtiar ini memang butuh tekad yang kuat untuk istiqomah ya. Yang namanya istiqomah itu kan nggak mudah ya Bun, karena setan itu pasti selalu menggoda dan menggagalkan keistiqomahan kita, terutama kalau hati kita itu masih lemah dan mudah goyah dan aura kita belum sepenuhnya positif. Makanya ada kalanya Bunda juga membutuhkan pendamping dan pembimbingan spiritual supaya jalan ikhtiarnya itu insya Allah jauh lebih mudah. Nah untuk itu insya Allah saya siap mendampingi ikhtiar Bunda. Jadi Bunda tinggal chat saja melalui WhatsApp yang tertera di sini ya, atau klik link di deskripsi video. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.